kembali di bab baru, yaitu bab yang keempat, ibadah dengan disiplin dan berharap kepada Allah SWT serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Namun sebelum kita belajar, biar kegiatan kita berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibrahim berdoa. Deklarasi Allahu Akbar. Doaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita dimudahkan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Karena sekalian, hari ini merupakan Ustaz akan melakukan semuanya. Mohon dibacakan kita dulu. Abdullah Ihsan Azam hadir. Ahmad Rodi Hawani Lutfi Arsyad Arsyad Abdul Zain Arya Imanyu Delvin Kaya Hadir. Hanif Hisham Azari Abiyuta Hadir. Made Sede Nasrul Ilham yang kemarin sakit ya? Sembuh ya? Kaki Nova Sehat Kaki Nova Mujahid Nabi Baijar Rafa Habib Malik. Oke, sudah masuk semuanya. Anak-anak sekalian yang ada di sampingnya ada sampah, silakan dipungut dan dibuang tempat sampah ya. Baik, terima kasih anak-anak. Melihat dari judul, kira-kira kita akan membahas apa ya? Sholat gerhana. Terima kasih. Ya, betul sekali, kita akan membahas tentang sholat gerhana. Ibadah dengan disiplin dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan sholat jenazah. Kalau dalam ilmu IPA, gerhana itu kayak mana? Gerhana itu ada berapa gerhana biasanya? Dua gerhana bulan ya? Kalau dalam ilmu IPA, kira-kira apa gerhana itu? Berada dalam satu garis lurus gitu ya. Ini ya, gerhana matahari terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga menutupi cahaya matahari. Gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga bayangan bumi menutupi bulan. Itu kan secara ilmu IPA-nya ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah kekeringan. Kalau kita hubungkan ke bab 1 kemarin ke mana?
yang di surah Al-Rum ayat 41? Masih ingat? Dan akan masuk pada tahun Oke, jadi kalau ada suatu musibah itu tentu saja karena Tuhan pasal fil bari wal bahri kita katakan aidin nas, karena manusia itu sendiri. Jadi kalau di gambar ini hubungannya keseringan terjadi saat hujan tidak turun dalam waktu lama. Jadi disebabkan oleh kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran. Pelestarian alam seperti menjaga hutan dan mengelola air dengan baik dapat mencegah kekeringan. Jadi ketika kita hujan, apa yang kita lakukan biasanya? Menampung air. Selain menampung air, sebagai rasa syukur kita apa? Doa. Bagaimana doanya? Allah apa semuanya. Begitu juga ketika kekeringan, kita dianjurkan untuk sholat apa kira-kira? Bisa dengar nggak? Sholat. Jadi ketika kekeringan, kita dianjurkan untuk sholat istisqa. Kalau terjadi gerhana, sholat khusyuk atau khusus. Jadi itu ya. Lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan tata cara sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Yang kedua, mendemonstrasikan pelaksanaan sholat tersebut dengan baik. Yang ketiga, menganalisis manfaat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini kita menyelesaikan tujuan pembelajaran yang pertama. Terlebih dahulu menjelaskan pengertian dan tata cara sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada siang kali ini, yang pertama sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Apa saja penilaiannya? Format penilaiannya yang pertama adalah nilai formatif, keaktifan kalian atau keterlibatan kalian dalam pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian apa? Selain informatif, ada sumatif di akhir pembelajaran. Selain itu, penilaian teman sejawat, penilaian diri sendiri, teman sejawat, dan terakhir penilaian berbasis kinerja. Karena kita akan simulasi nanti pada akhir pembelajaran sebelum sumatif. Nah, sekarang kita ke yang pertama terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita ada kesepakatan ya, semua siswa harus terlibat aktif dalam diskusi. Nah, yang kedua, berbicara secara bergantian. Nah, yang ketiga, dihimbau toilet hanya 1 kali, paling lama 10 menit dan bergantian, tidak boleh berputar ya. Bisa disepakati ya, kesepakatan kelas kita ya. Oke, nah, terima kasih. Kita lanjut. Nah, saya sekarang tanya nih, mengapa setiap terjadi gerhana dan kekeringan Islam mengajukan untuk melaksanakan sholat? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Kira-kira kenapa? Tahu sekali. Ada ya? Tadinya jadwalnya sekali. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kira-kira kenapa? Nggak apa-apa. Terima kasih atas jawabannya. Yang lainnya? Kenapa kira-kira? Mengapa setiap terjadi gerhana dan kekeringan Islam mengajukan untuk melaksanakan sholat? Silakan, rasa syukur, masya Allah. Semoga untuk rasa syukur. Terima kasih. Jadi teman, sama sebagai rasa syukur. Oke, yang sebelah sini sama juga, setuju ya Pak ya. Dan jadi memang benar kan? Kenapa setiap gerhana? Coba bayangkan, ketika gerhana itu gelap nggak? Padahal kita sudah diberitahu kalau kiamat itu tanda-tandanya bagaimana?
selama 40 hari. Benar nggak? Ada tulisan di situ, ada tabu di situ, iya kan? Bayangkan kalau terjadi gerhana tiba-tiba nggak balik lagi, tanda-tanda kiamat ya. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Jadi orang yang paling sengsara itu orang yang berada dalam hari akhir, hari kiamat tersebut. Naudzubillah ya, semoga kita semua tidak bahasa Jawanya itu berani tidak dalam kiamat datang nanti. Semoga kita sudah tiada, sudah meninggal. Kita pun berdoa semoga meninggal dengan husnul khotimah. Nah, kekeringan, kenapa kita dianjurkan untuk sholat? Kira-kira siapa yang nanya? Hujan. Terima kasih ya jawabannya. Jadi kalau kekeringan kita dianjurkan untuk sholat istisqa. Sebagai apa? Tadi kan kalau berada itu sebagai pengajian, rasa syukur kita karena Allah berada itu suatu fenomena alam ya. Kekeringan pun itu datangnya atas izin Allah walaupun penyebabnya salah satunya dari manusia itu sendiri. Makanya kita dianjurkan sholat. Dari sini paham? Lanjut. Nah, kaitannya dengan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sholat gerhana adalah fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. Cara bersyukur dengan melaksanakan sholat gerhana. Ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi. Nah, itu cara bersyukurnya dengan sholat gerhana. Gerhana ada dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, yang kedua adalah sholat istisqa. Pentingnya hujan untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk pertanian dan ketersediaan air bersih. Ketika datang hujan dianjurkan untuk berdoa dan ketika kekeringan juga dianjurkan sholat istisqa. Apa ininya kaitannya? Tanggung jawab sosial manusia menjaga lingkungan. Nah, yang ketiga sholat jenazah. Setiap ada yang hidup pasti ada mati. Mati itu pasti, karena tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia pasti akan mengalami kematian. Nah, kehidupan dan kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan manusia. Ketika lahir kita diberikan tangan kita, diapain sama bapak kita biasanya? Nah, ketika kita mati juga disolatkan. Bisa nggak sholat sendiri kira-kira? Bisa nggak orang di sendiri kira-kira? Bisa? Bisa. Insya Allah. Coba dulu, mati dulu. Bisa nggak mati sendiri nanti? Nanti kalau itu bisa juga orang meninggal baru kembali nanti pada takut yang lain, kan? Nah, ini apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Penting menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya, terutama keluarga dan teman dan tetangga. Nah, kalau kita mati kan nggak bisa mati sendiri, nggak bisa sholat sendiri, nggak bisa pakai kapan sendiri. Siapa yang bantu? Keluarga, tetangga, teman dan masyarakat. Kalau kita orang baik, pasti yang datang banyak nggak? Kalau dia misalnya penjahat, pasti orang kalau sekali lah datang, penjahat aja kan gitu kan? Maka kalau alim ulama, kalau sebagai orang yang pandang, orang yang baik budi, ya pasti, ya Allah sekalian bagi orang kita sama-sama kasih pasti kan? Itu pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia lain, terutama keluarga dan teman. Nah, ini nilai kontekstualnya. Sholat gerhana itu bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah. Sholat istisqa mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain dan dorongan untuk bersama sebagai komunitas. Nah, sholat jenazah merupakan pengingat untuk menunjukkan kesadaran akan akhirat dan untuk memperbaiki amal ibadah kita. Itu adalah nilai kontekstualnya. Nah, sekarang Ustazah mau bagi kelompok ini, alhamdulillah sudah dibagi ya kelompok ya. Silakan identifikasi masalah sholat tersebut. Untuk bagian yang sebelah Ustazah adalah identifikasi
Alhamdulillah 20 menit sudah berakhir. Anak-anak, ini waktunya kita presentasi. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Insya Allah Pak Ayah, silakan maju. Silakan maju. Yang lainnya belum Pak Ayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pertama sholat jenazah untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Ini sholat jenazah merupakan satu jenis sholat untuk jenazah muslim. Sholat jenazah adalah satu di antara kewajiban seorang muslim atau muslim lain yang meninggal dunia. Tata cara sholat jenazah: satu, niat; kedua, berdiri; ketiga, menyanyi takbir; keempat, membaca al-fatihah setelah takbir; kelima, membaca sholawat atas Nabi Muhammad setelah takbir kedua; keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Lima, sholat jenazah menghormati orang yang meninggal, pengingat akan kematian, doa dan permohonan ampunan, tingkatan solidaritas sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Berkaitan dari sholat jenazah. Ada berapa? Bagaimana tata caranya? Ayo kawan-kawan, bagaimana tata caranya? Ada empat takbir. Ada yang pertama niat, yang kedua apa? Baca Yang ketiga, sholawat. Yang keempat, lalu itu salam. Nah sekarang kelompok yang kedua, siapa yang mau duluan berdoakan dulu? Nah, silakan Nabi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok sholat istisqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi sholat istiqomah: jika berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti memudahkan, meminta ujian kepada Allah yang ada dengan menggunakan cara benar, meminta dengan berdoa. Hukum sholat istiqomah harus mengamalkan yang ketika ada orang besar. Tata cara: setelah jamaah dilakukan, imam sholat akan menjawab sholat dengan bacaan sholat jamiah. Imam mengimami sholat 2 rakaat seperti biasa sesuai dengan rukun dan sunnah sholat. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah dimulai dengan bacaan istighfar, yakni 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Khutbah dilanjutkan dengan pujian kepada Allah, syahadat, sholawat, nasihat khusus atau bertaubat, lalu meminta dikabulkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tepuk tangan untuk kita. Jadi kalau sholat istisqa itu terjadi ketika kering. Nah, orang-orang itu berbondong-bondong sholatnya di lapangan. Kalau kita lebaran dianjurkan memakai baju yang paling bagus. Kalau sholat istisqa sesederhana mungkin. Ya, jadi istisqa itu kan sedih ya, kering ya, nggak ada pertanian keringan. Jika pertanian kering, kita nggak dapat bisa makan beras misalnya karena padinya nggak tumbuh di situ kan, sedih kan. Jadi berbondong-bondong ke lapangan, tinggalkan ternak diajak terus. Itu sholat istisqa. Terakhir sholat gerhana ya. Silakan kepada kelompok sholat gerhana melakukan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi sholat gerhana: untuk sholat gerhana sunnah mengangkat pasangannya disunahkan secara berjamaah. Meski demikian, sholat gerhana boleh dilakukan dengan kali
mengingat kekuasaan Allah isi dan mengapresiasi ini menggunakan dalam iman acara sholat gerhana satu dua rakaat dua pasangan berikut tiga dan tiga berubah pada saat berani berlangsung. Oke, terima kasih kepada Imam Luar biasa ya, semuanya sudah memberikan informasi yang bagus. Namun Ustaz ingatkan ketika presentasi kita harap diawali dengan salam, ditutup dengan salam, terus ada kata-kata pengantar untuk presentasi ya kan, ada kata-kata untuk menutup presentasi. Semuanya sudah oke, sudah memaparkan diskusinya dengan baik. Terima kasih sudah belajar dengan baik dan mengikuti diskusi dengan baik. Untuk selanjutnya kita refleksi ya. Dari anak-anak sekalian, apakah memahami tujuan pembelajaran kali ini? Apa itu nak? Boleh anak-anak yang mau menjawab? Silakan Pak ya. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Melalui sholat gerhana, istiqomah dan persoalan. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Yang kedua,